Baik, shalom saudara-saudara, ya. Sukacita untuk perjumpaan kita pada malam ini belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab. Kita masih dalam tema kedatangan Kristus kedua kali, tahap yang kedua. Kita sudah beberapa minggu ini mempelajari kedatangan Kristus kedua kali. Ada dua tahap. Tahap pertama, Yesus di awan-awan. Tahap yang kedua, jadi sekarang kita mempelajari bagian ini. Tahap yang kedua, Yesus menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Memang teologi di luar sana kebanyakan mempercayai bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu tidak ada tahap 1 dan 2. Ya, satu tahap saja. Tapi Alkitab berbicara pengangkatan, lalu Alkitab berbicara Yesus akan datang dengan saleh-salehnya. Bagaimana bisa diangkat langsung turun? Itu sebabnya kita mempelajari dan mempercayai bahwa kedatangan Kristus kedua kali itu ada dua tahap. Tahap pertama, Yesus di awan-awan, kita diangkat, pengangkatan, dan bukan hanya itu, ada banyak yang terjadi dalam pengangkatan itu. Nanti kita akan bahas lagi dalam kronologisnya. Lalu kedatangan Kristus kedua kali, tahap yang kedua, Yesus turun bersama dengan saleh-salehnya. Kalau pertama kali Yesus turun di awan-awan dalam kemuliaan, tapi tidak bersama dengan orang percaya, karena orang percaya baru diangkat. Sedangkan di sini, kedatangan Kristus kedua kali, tahap yang kedua, Yesus turun bersama dengan saleh-salehnya dan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Seluruh mata memandang dia. Yang memandang kedatangan Yesus adalah orang-orang yang ada dari tribulasi ini. Mereka memandang kedatangan Yesus. Lalu Yesus membunuh semua orang-orang di sini dan mereka mengalami kematian. Tapi belum dibangkitkan. Nanti akan terjadi kebangkitan yang kedua. Tapi kita belum membahas bagian di sana. Sekarang kita masih di bagian tahap yang kedua dari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Minggu lalu kita sudah membahas kronologisnya apa saja yang terjadi. Dan sekarang kita masuk pada tujuan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tahap yang kedua. Apa tujuannya? Secara cepat ayat nomor 1 dan 4 saya membaca karena kita sudah membahasnya minggu lalu. Yang pertama adalah untuk mengalahkan antikristus beserta bangsa-bangsa di dunia yang berkumpul di Armageddon. Saya menceritakan kemarin bahwa terjadi peperangan. Dan saya memprediksi bahwa peperangan Rusia dengan Ukraina tidak memicu perang global. Mungkin memicu perang global tetapi tidak seperti waktu perang dunia kedua. Untuk mengalahkan antikris. Karena antikris di masa tribulasi dia bertahta dan dia membuat agama baru. Agama baru sedang bergerak. Kita menyebutnya sebagai HAM. Tapi HAM bukan agama, tapi ada muncul nanti agama di mana seluruh agama akan disatukan. Di bawah kepemimpinan antikristus. Ada yang menerjemahkan antikristus ini adalah ketua atau sekjen PBB. Saya tidak yakin. Ada yang menerjemahkan, menafsirkan dulu seperti Hitler. Atau ada nabi yang lain. Atau ada pemimpin agama. Tapi yang jelas bahwa antikris ini adalah orang yang memiliki kemuliaan dari 3 sisi. Yang pertama, kepemimpinannya secara global, secara dunia. Diakui. Berarti dia adalah pemimpin dunia. Sekelas presiden mungkin. Yang kedua adalah kepemimpinan secara rohani. Jadi dia adalah pemimpin rohani. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan
dalam hal kekayaan. Dia bisa berbicara dan mempengaruhi banyak bangsa-bangsa. Dulu ada yang menafsirkan ini muncul dari masyarakat ekonomi Eropa. Dengan berdirinya 10 negara berkumpul, tapi sekarang sudah melebihi. Dan rupanya prediksi manusia itu salah. Tapi setiap zaman selalu ada penafsiran-penafsiran. Ya, barusan kemarin penafsiran kita masuk dalam masa antikris di masa COVID ini. Jadi selalu ada penafsiran yang salah di setiap masa, karena masa itu adalah masa penantian kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kita harus berhati-hati supaya kita tidak mengalami ketakutan. Lalu yang kedua, maksud kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tahap yang kedua adalah untuk mengumpulkan, memperbarui dan memulihkan Israel. Kenapa bukan orang percaya? Karena orang percaya sudah selesai masanya. Waktu kedatangan Kristus kedua kali, tahap yang pertama, Yesus datang khusus untuk gerejanya. Nah, sedangkan kedatangan Kristus kedua kali, tahap yang kedua ini, Yesus datang khusus untuk Israel. Israel yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Israel akan dipulihkan, ya, dan saya menceritakan kemarin bagaimana Israel sedang membangun kota-kota mereka dan merebut setapak demi setapak tanah mereka, tanah leluhur mereka dulu, bukan hanya tujuan untuk menguasai dan membangun komunitas atau perumahan-perumahan, tetapi penggenapan kedatangan Mesias. Jadi mengapa mereka berperang? Karena mereka mengimani firman-Nya, Mesias akan datang. Dan kalau Mesias akan datang, dia akan mengumpulkan orang-orang Israel dari timur, barat, utara, selatan akan dikumpulkan. Tapi itu cara-cara manusia. Lalu kemudian yang ketiga, untuk menghakimi dan menghukum orang Israel yang tidak setia. Karena Tuhan memberikan perjanjian kepada mereka, tapi mereka tidak setia. Makanya Rasul Paulus membutuhkan satu buku khusus untuk membahas tentang bangsa Israel, ketidaksetiaannya, bagaimana Tuhan memulihkan, yang kita sebut dengan, di Paulus menyebut sisa dalam bahasa Indonesia, ya, Ramnon, yaitu di dalam Roma pasal 9, 10, 11. Ada 3 pasal khusus membahas tentang orang Israel. Bagaimana kesudahan mereka setelah Tuhan berurusan dengan gereja orang-orang percaya. Lalu kemudian yang keempat adalah untuk memisahkan domba dari kambing. Memisahkan domba dari kambing. Iya, bukan dari kambing-kambing, ya. Iya. Jadi ketika kita membaca Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45, ada beberapa pandangan yang salah oleh karena mereka berpikiran Matius 25 itu pengadilan yang terjadi di tahta putih. Aras putih. Jadi kita harus memahami bahwa pengadilan itu ada 2. Satu, pengadilan orang percaya di sorga. Terjadi di sorga. Disebut dengan dibema Kristus. Bukan untuk menentukan masuk sorga atau neraka, tapi untuk menentukan upah dan pahala. Lalu pengadilan yang kedua adalah di aras putih. Bukan untuk menentukan orang masuk sorga atau masuk neraka. Tapi yang diadili khusus ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Dan hanya menentukan bagi mereka untuk masuk neraka. Lalu ada pertanyaan, mengapa mereka harus diadili kalau jelas nasibnya masuk neraka? Jadi pengadilan ini juga adalah untuk memperlihatkan keadilan Tuhan. Dan untuk memperlihatkan sepertinya mempermalukan orang-orang dunia yang selama ini menolak kemurahan, kasih karunia Tuhan. Sehingga dibutuhkan pengadilan. Nanti di pengadilan putih ini akan dibuka buku-buku, ada beberapa buku yang dibuka. Jadi yang pertama adalah hati nurani. Dibuka. Bahwa mengapa seseorang
dihakimi karena hati nurani yang jahat. Bukan karena mereka hanya menolak Yesus, tapi juga buku kehidupan. Dan lain-lain akan dibukakan. Nah, untuk memisahkan domba dan kambing ini terjadi waktu Yesus datang. Domba dan kambing ini khusus untuk orang Israel. Mereka disebut domba karena mereka taat kepada Tuhan. Kambing karena mereka tidak taat atau berbuat jahat. Itu. Sekarang kita masuk yang kelima. Mengapa Yesus datang kedua kali di tahap yang kedua? Untuk mengikat iblis. Di tahap yang pertama tidak diceritakan Yesus mengikat iblis. Tapi di tahap kedua diceritakan kedatangan Yesus kedua kali tahap yang kedua untuk mengikat iblis. Mengapa harus iblis diikat? Coba kita baca Wahyu 20 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca bersama 2-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Di luar sana, ada beberapa gereja yang tidak percaya kerajaan 1000 tahun. Disebut dengan amil. Jadi paham yang tidak percaya kerajaan 1000 tahun adalah amil. Mereka tidak percaya. Dan mereka berkata bahwa itu cuma lambang. Di luar sana juga ada yang percaya bahwa kerajaan 1000 tahun sedang terjadi. Sedang terjadi. Tapi bukan 1000 tahun masanya. Tapi sedang terjadi kapan? Dimulai waktu zaman gereja. Kerajaan 1000 tahun. Tapi bukankah kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan damai? Tanpa dosa. Tetapi faktanya, sekarang bukannya dunia tambah baik. Malah bertambah jahat. Jadi teologi ini salah. Cukup besar penganut itu. Cukup besar gereja yang mempercaya itu di Indonesia. Lebih besar lagi yang tidak percaya. Amil tadi, yang tidak percaya kerajaan 1000 tahun. Tapi Alkitab banyak berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Nanti khusus kita akan membahas kerajaan 1000 tahun. Nah kita, kedatangan Yesus, tahap yang kedua adalah untuk mengikat iblis. Di ayat 3, kita baca ayat 3, 2-3, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Kita kembali ke ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat seorang malaikat turun. Seorang malaikat turun, tidak disebutkan. Kira-kira malaikat siapa ini? Tidak disebutkan. Apakah ini malaikat Gabriel? Biasanya Alkitab begitu jujur kalau Gabriel muncul akan disebutkan. Apakah ini malaikat Michael? Penghulu malaikat? Tidak disebutkan. Tapi hanya disebutkan seorang malaikat turun. Coba perhatikan orang-orang Kristen zaman sekarang. Mereka begitu gentar terhadap setan. Berubah, Pak. Ya, dibantu, Pak. Mereka gentar terhadap setan karena seakan-akan mereka mempercayai setan itu lebih hebat daripada Tuhan. Setan itu sepertinya lebih berkuasa dibanding dengan Tuhan, apalagi dengan malaikat-malaikatnya. Saudara perhatikan di ayat 1, orang yang begitu takut dengan setan, iblis,
dan dianggap kuasanya lebih besar. Dan kadang-kadang beberapa orang Kristen membandingkan perjuangan Yesus dengan setan begitu kuat, sehingga Yesus harus berjuang untuk mengalahkan setan. Tidak dibutuhkan Yesus untuk menangkap setan. Dibutuhkan malaikat. Dan ini kelihatannya bukan malaikat yang punya jabatan yang tinggi di sorga. Ini kelihatannya malaikat biasa. Jadi seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut, hanya satu saja, menangkap si iblis. Cuman satu. Tidak dibutuhkan 1000 malaikat. Seperti film-film yang kita saksikan, film anak-anak, kelihatannya Michael begitu kewalahan menghadapi iblis. Dia penghulu. Ini malaikat yang biasa. Jadi mengapa Yesus datang kedua kali, tahap yang kedua ini, untuk membuktikan bahwa kuasa iblis tidak seberapa. Mengutus malaikat biasa untuk menangkap si ular tua itu. Jadi ular tua itu adalah simbol. Jangan bayangkan ular yang besar, yang tua, berjenggot kayak ular naga ya. Jangan. Ini hanya simbol. Ular tua gambaran dari Kejadian pasal 3. Jadi untuk menyatakan bahwa kuasa iblis tidak seberapa hebat. Mengapa orang percaya begitu takut dengan kuasa iblis yang dapat menghancurkan kehidupan kita, padahal Tuhan kita lebih hebat. Tujuannya adalah untuk mengikat. Bahkan, di rantai. Ya, tapi jangan berpikir ini rantainya terbuat dari mana, dari besi mana, diikat. Ya, nggak tahu rantai bagaimana disebutkan ini. Diikat dalam jurang maut. Jurang mautnya di mana? Alkitab tidak menjelaskan. Tapi ini membuktikan bahwa mengapa iblis sampai sekarang dibiarkan bekerja, bergerak, dan mempengaruhi orang-orang seluruh dunia, bahkan orang-orang percaya. Apakah Tuhan tidak lebih hebat? Belum waktunya. Belum waktunya. Jadi mengapa iblis juga dibiarkan bergerak? Bukan cuma belum waktunya, tetapi untuk memurnikan orang, menseleksi orang yang mana sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Yang mana karena Kristen KTP atau hanya tertarik dengan Yesus. Tapi nanti dalam kedatangan Kristus kedua kali, tahap kedua, untuk memberitahu kepada manusia, iblis itu nggak ada apa-apanya. Yesus tidak perlu turun tangan. Malaikat yang turun tangan untuk menangkap iblis, lalu kemudian diikat selama 1000 tahun. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lama. Kenapa diikat? Ya di sini ya. Jadi Yesus akan turun dan iblis sebelum masuk dalam kerajaan 1000 tahun, iblis akan diikat di jurang maut selama 1000 tahun itu. Sementara kerajaan 1000 tahun berlangsung kerajaan damai. Nggak ada dosa. Nggak ada kematian. Dan orang yang berbuat dosa langsung mati. Ini menarik, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi tujuan Yesus datang, tapi yang kedua ini adalah untuk mengikat iblis. Supaya iblis jangan mempengaruhi manusia di sini. Sehingga kerajaan 1000 tahun adalah penggenapan dari janji Tuhan dalam perjanjian lama. Yang dinantikan oleh bangsa Israel. Di mana terjadi kesuburan, kemakmuran, lalu tidak ada kematian, orang akan beranak pinak, kemungkinan gak ada KB di sana. Tapi berita
nggak baiknya adalah bukan kita yang menikah nanti. Kita kan sudah menikah semua ya. Ya, kita yang sudah duluan naik di tahap ini, itu dirubahkan tubuhnya. Dirubahkan hatinya sehingga nggak ada lagi perasaan seperti manusia yang menikah. Sedangkan mereka yang lulusan tribulasi, jadi mereka yang tertinggal masuk tribulasi di sini, lalu kalau mereka masih hidup, mereka masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau percaya Yesus. Tapi tanpa mengalami perubahan tubuh. Mereka akan masuk dengan tubuh ini. Dan mereka itulah akan bisa menikah di sana. Dan mereka itulah yang bisa mati di sana. Ini. Tapi kita yang turun bersama saleh-salehnya sudah diubahkan di sini dan kita sudah mengalami transformasi tubuh. Kita memiliki tubuh kemuliaan. Kita sebagai pemimpin-pemimpin dalam kerajaan 1000 tahun itu. Jadi Tuhan menghadirkan kemudian kerajaannya 1000 tahun. Mengapa iblis harus diikat selama 1000 tahun? Yang pertama adalah untuk membuktikan kepada manusia bahwa tanpa iblis pun manusia bisa berbuat dosa. Sekarang kan ditanya, kenapa kamu berdosa? Saya dipengaruhi iblis. Dasar setan. Ya. Saya mendengar suara. Itu sebabnya saya terpengaruh. Tapi dalam kerajaan 1000 tahun, orang masih bisa berbuat dosa. Dan untuk membuktikan bahwa tanpa iblis, kalau selama ini kan orang-orang mengkambing hitamkan iblis. Ya. Kenapa tidak ke gereja? Saya dipengaruhi sama iblis. Saya diserang sama iblis. Ya. Kenapa tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh? Iblis itu memang bekerja hebat. Jadi kerajaan 1000 tahun dan iblis diikat untuk membuktikan bahwa tanpa iblis pun orang berbuat dosa. Dosa itu pilihan. Bukan semata-mata karena pengaruh iblis. Walaupun memang ada pengaruhnya. Tapi semuanya karena pilihan. Yang kedua, untuk menghadirkan kerajaan 1000 tahun damai tanpa dosa. Jadi mengapa iblis harus diikat selama 1000 tahun? Supaya ketika 1000 tahun ini nggak ada yang mengganggu. Semuanya betul-betul damai. Betul-betul damai. Nggak ada lagi gangguan-gangguan. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, itu murni dari hatinya berbuat dosa. Itu murni. Dan orang tidak perlu lagi mengkambing hitamkan iblis. Karena memang dia bukan kambing. Jadi Yesus akan menghadirkan kerajaan 1000 tahun yang damai. Tanpa dosa. Jadi orang yang berdosa dalam kerajaan 1000 tahun, itu langsung mati. Tapi bukan kita. Ya. Ada serangan kayaknya ya. Kadang-kadang kita, ya itu mengkambing hitamkan. Ada orang suka kambing hitamkan ya. Ya di sana setan. Ya padahal dia bukan setan ya. Ya. Orang mengganggu bukan setan. Walaupun memang kadang-kadang bisa. Bisa tapi tidak selalu setan sebagai pengganggu kita. Semua keputusan dari kita. Jadi untuk menghadirkan kerajaan damai. Damai tanpa dosa. Tanpa dosa. Damai tanpa kesalahan. Lalu yang ketiga, mengapa kerajaan 1000 tahun harus tanpa iblis diikat untuk menggenapi rencana Tuhan selanjutnya. Tadi di ayat 3, coba kita baca kembali di Wahyu. Wahyu pasal 21, ayat 3.
Guys, Wahyu pasal ayat pasal 20. Ya. Wahyu pasal 20. Ya. Wahyu pasal 20 ayat 3. Kita baca sama-sama 23. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi setelah diikat 1000 tahun, supaya jangan menyesatkan. Lalu dilepaskan setelah kerajaan 1000 tahun. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan. Tadi diikat supaya jangan menyesatkan bangsa-bangsa. Kata bangsa-bangsa ini adalah orang-orang dari seluruh dunia yang bertobat percaya Yesus. Yang kita menyebutnya tadinya sebagai orang kafir. Itu bangsa-bangsa. Lalu bertobat, lalu kemudian setelah itu kerajaan 1000 tahun, dan iblis dilepaskan setelah masa kerajaan 1000 tahun. Untuk sedikit waktu lamanya, sedikit waktu lamanya. Untuk menyesatkan. Untuk mempengaruhi orang-orang yang lahir dan alumni dari masa kesusahan besar. Jadi ini pentingnya skema dari rancangan Tuhan adalah pengangkatan semua tubuh kita sudah mengalami transformasi. Hati dan roh kita mengalami transformasi. Pengangkatan itu, maka dibutuhkan pengangkatan. Lalu dibutuhkan Yesus datang untuk kedua kali tahap yang kedua, mengikat iblis, supaya orang-orang yang lulusan dari sini tadi, mana? Dari sini. Ya. Orang-orang yang tertinggal, lalu percaya Yesus di sini, masuk ke kerajaan 1000 tahun, dan mereka yang lahir di sini, mereka itulah yang bisa dipengaruhi oleh iblis. Tapi mereka yang sudah mengalami transformasi tidak bisa dipengaruhi oleh iblis. Jadi mereka yang masuk dalam kerajaan ini dari sini dan lahir di sini, mereka akan dipengaruhi oleh iblis. Lalu kemudian mereka akan diajak untuk memberontak kepada Raja Yesus. Nah, nanti kita masuk di satu tema kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu akan beranak pinak. Dan ada berapa orang-orang percaya yang mengalami transformasi, mereka lah yang dipercayakan untuk mendidik mereka, menginjili mereka, mengajar mereka. Di sini. Jadi mereka didik karena mereka juga lahir secara manusia. Dan mereka akan kemudian diinjili, dididik untuk menyembah Mesias. Tapi nanti di akhir kerajaan 1000 tahun ini iblis akan dilepaskan. Seketika waktu, tidak lama. Untuk mempengaruhi orang-orang yang lahir di masa 1000 tahun ini memberontak kepada Tuhan. Mungkinkah masih ada perasaan yang tidak puas dan tidak adil dengan pemerintahan Tuhan? Iya. Bisa terjadi di sini ada ketidakpuasan. Bisa terjadi. Kenapa? Karena manusianya masuk ke dalam sini. Sehingga ada ketidakpuasan dalam pemerintahan Tuhan. Mereka itulah yang akan dipengaruhi oleh iblis untuk memberontak.
Tapi sekali lagi, Yesus akan membunuh mereka. Setelah itu masuklah tahta putih atau aras putih. Jadi ini 3 hal rencana Tuhan setelah masa kerajaan 1000 tahun. Untuk sekali lagi untuk membersihkan orang-orang apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Jadi ada berapa tahap Tuhan membersihkan. Tahap yang pertama pengangkatan. Saat ini kita sedang dibersihkan melalui masalah. Tahap yang kedua, mereka yang tertinggal, terjadi penginjilan besar-besaran di masa tribulasi. Terjadi penyaringan yang lebih hebat lagi. Karena penindasan, penganiayaan terhadap orang-orang percaya, gereja Tuhan. Dan itu pasti sangat kesulitan besar. Lalu kemudian tahap yang ketiga, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itulah sebabnya dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 16 ayat 20. Kita baca bersama 23. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ketika kita membaca ayat ini tanpa melihat skema tadi, kita tidak ngerti. Apa maksudnya Allah akan menghancurkan iblis dan di bawah kaki kita? Apa maksudnya? Kapan terjadi? Beberapa orang mencoba untuk menerapkan di masa kini. Ya, tidak apa-apa lagunya kita buat iblis gemetar apa? Injak iblis ya. Yang menginjak iblis, semoga Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan. Kapan itu? Segera menghancurkan itu masa eskatologi. Artinya bahwa ketika iblis sudah diikat, maka disitulah pemerintahan damai sejahtera. Jadi sebenarnya harapan Paulus ini adalah harapan supaya segera terjadi kerajaan 1000 tahun. Dan iblis serta kuasa jahat dihancurkan di bawah kaki kita. Sekarang kuasa jahat tidak dihancurkan. Tapi memang kita punya kuasa otoritas untuk mengikat. Tapi bukan menghancurkan. Nanti waktunya akan dihancurkan. Sekarang tidak dihancurkan, masih diikat. Yang keenam, apa maksud atau tujuan kedatangan Kristus kedua kali tahap yang kedua? Untuk membangkitkan orang-orang kudus dari masa perjanjian lama dan dari masa siksaan. Oke, kita mau kembali ke gambar tadi ya. Jadi, saya mengatakan minggu lalu kita ini, saya mengajarkan sebagai penganut dari namanya, teologi dispensasional. Dispensasional itu mempercayai bahwa antara gereja dengan Israel itu berbeda. Di luar sana ada gereja mempercayai bahwa antara Israel dengan gereja itu adalah sama. Berbeda dalam arti berbeda maksud dengan berbeda skema. Tapi bukan untuk menyatakan bahwa Allah itu kayaknya punya dua planning. Planningnya tetap satu. Satu itu seperti ini garisnya. Jadi waktu Yesus datang kedua kali tahap pertama itu untuk mengangkat orang-orang percaya yang pertama sudah mati. Jadi kalau kita mati nanti malam jangan dulu ya. Kita masih pengen hidup sampai 70-an tahun lebih supaya hidup kita berguna ya. Kalau kita mati kemudian kita akan dibangkitkan di sini. Dibangkitkan di sini. Tapi kedatangan Yesus kedua kali tahap yang kedua di sini membangkitkan orang-orang PL,
membangkitkan orang-orang PL. Mulai dari zaman Adam sampai zaman PL di sini yang warna hitam alam maut atau kematian kuburan ini, mereka akan dibangkitkan di sini. Jadi Adam, Hawa, ada yang bertanya, apakah Adam itu masuk surga atau neraka? Saya percaya dia masuk surga. Saya percaya orang-orang perjanjian lama, kalau dia percaya nubuat dan dia melakukan syariatnya, maka dia diselamatkan. Dia percaya nubuat akan kedatangan juru selamat. Dia diselamatkan. Lalu, termasuk Abraham, termasuk siapa lagi? Nuh, sampai orang-orang PL seluruhnya di sini akan dibangkitkan dan masuk kerajaan 1000 tahun. Kita nanti lihat wajahnya Abraham ya. Bapak orang beriman. Ini dia bapak yang luar biasa ya. Rela meninggalkan kampung halamannya, bahkan rela menyerahkan anaknya untuk dikorbankan. Ini dia. Kita akan ketemu dengan siapa? Hosea. Ini nabi yang luar biasa taatnya. Disuruh menikah dengan pelacur, mau juga. Istrinya pergi melacur kedua kali, masih mau terima lagi. Kita terima dengan Daud, kita ketemu dengan Daud, sahabat Tuhan. Kita lihat di sana dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, di sini. Dan juga orang-orang percaya yang mati di sini akan dibangkitkan. Orang-orang yang percaya mati dalam kerajaan 1000 dalam masa tribulasi ini, mereka juga akan dibangkitkan. Sebab kalau tidak dibangkitkan, maka tidak ada lagi kesempatan. Nggak ada kesempatan di sini. Jadi kebangkitan itu ada 3. Kebangkitan gereja untuk ditransformasi. Naik ke sorga. Kebangkitan orang-orang PL, kebangkitan orang-orang gereja yang percaya dalam masa tribulasi, yang sudah mati dibunuh, karena percaya Tuhan Yesus, dibangkitkan di sini. Lalu, orang yang tidak percaya tetap mereka mati dari zamannya Adam, mereka tidak percaya, mati, sampai di sini. Mereka akan dibangkitkan untuk dihukum. Itu skema dari mengapa Yesus datang di tahap yang kedua dalam kedatangannya yang kedua kali ini. Yaitu untuk membangkitkan orang-orang PL, orang-orang saleh PL. Memang ada yang percaya zaman tadi, zaman pengangkatan, semua tokoh-tokoh akan diangkat, termasuk Abraham. Tapi tidak ada ayat yang mendukung itu. Coba kita buka ya. Yesaya 26. Ayat 19. Yesaya 26 ayat 19. Kita baca bersama. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorailah. Ini nubuat. Kapan terjadi? Tidak disebutkan oleh Nabi Yesaya. Kemungkinannya adalah di masa eskatologi. Yaitu, kemungkinan yang pertama, pengangkatan gereja. Kemungkinan yang kedua, di awal kerajaan 1000 tahun, itu saja. Tidak mungkin di pengadilan aras putih. Jadi orang-orang-Mu yang mati akan dibangkitkan. Ada nubuat. Lagi,
Daniel 12 ayat 2. Baca bersama 2-3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini tidak jelas tempatnya di mana, dibangkitkan untuk hidup yang kekal, atau dibangkitkan untuk hidup kekal juga, tapi ngeri. Tapi ini bukan bicara tentang satu kronologis. Jadi maksudnya begini, akan terjadi kebangkitan nanti. Kebangkitannya kemungkinan adalah kebangkitan untuk dapat hidup yang kekal di sorga, atau kebangkitan dapat hidup kekal tapi di neraka, dengan istilah mengerikan. Ayat 19, ayat 25 dan 26. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ayat 25 ini adalah nubuat tentang Yesus. Penebusku akan hidup. Ayat 26 ini adalah nubuat bagi Ayub sendiri. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, hancur di dalam tanah, tanpa daging pun aku melihat Allah. Jadi dia akan dibangkitkan tanpa daging. Daging yang kita pakai sekarang. Nubuat yang lain, Wahyu 20 ayat 4 dan 5. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman-Nya. Yang tidak menyembah binatang itu. Dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Jelas ya? Ini untuk gereja. Gereja yang percaya waktu masa tribulasi. Mereka dipenggal, mereka dibunuh. Karena percaya kepada Yesus. Dan nanti, sebelum kerajaan 1000 tahun, mereka akan dibangkitkan. Untuk memberikan upah atas kesetiaan mereka, loyalitas mereka dalam masa tribulasi. Mereka setia sampai mereka dipenggal. Dan juga bagi gereja yang setia. Ada suami, ada istri yang tetap setia, mengasihi Tuhan. Beberapa di antaranya ada keluarganya yang meracun. Orang tua diracun sendiri loh, anak-anak yang racun karena tidak mau ikut suaminya atau bapaknya. Tapi waktu pengangkatan mereka diangkat nanti. Kalau ini juga terjadi dalam masa kerajaan 1000, dalam masa tribulasi, mereka yang dipenggal, mereka yang dibunuh, mereka yang diracun dan lain sebagainya karena mengikut Tuhan, mereka akan mendapatkan upah. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Memerintah. Amin. Yang ketujuh. Mengapa Yesus datang kedua kali? Tahap yang kedua adalah untuk menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh. Malaikat-malaikat yang jatuh. Jadi penghakiman itu ada banyak penghakiman. Yang kita tadi pelajari cuma 2, yaitu penghakiman di bema, penghakiman di takhta putih. Ada lagi satu, penghakiman malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa.
ada dua malaikat, ada dua kategori malaikat yang jatuh, atau kita menyebutnya sebagai roh jahat. Jadi roh jahat itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh, yang memberontak kepada Tuhan karena bujuk rayu dari iblis. Jadi pemberontakan itu sudah terjadi sejak awal di sorga. Itu sebabnya sekarang malaikat sudah tidak punya free will. Karena tadinya mereka memberontak, mereka punya free will. Dan sekarang malaikat tidak punya kehendak bebas. Yang pertama, malaikat-malaikat yang jatuh yang tidak dirantai. Jadi, ada dua kategori malaikat-malaikat jatuh dalam dosa atau roh jahat itu. Yang pertama adalah roh jahat yang hidup bebas di bumi ini. Itulah yang mengganggu kita. Kita buka dulu 1 Korintus 6 ayat 3. Kita baca sama-sama. 2-3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Paulus menulis suratnya ini ketika melihat jemaat sering bertengkar di Korintus. Dan mereka mengadukan nasibnya untuk dibela. Paulus berkata, nggak usah minta pembelaan dari pemimpin, dari pemerintah. Karena kita sendiri akan menghakimi para malaikat-malaikat. Mengapa kita minta dibela perkara kita? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita. Maksudnya kalau malaikat-malaikat jatuh yang memiliki kuasa, nanti kita akan turut mengadili mereka. Apalagi masalah-masalah dalam hidup kita. Pasti kita dibela. Apalagi semua kesulitan-kesulitan yang terjadi, pasti kita dibela. Mengapa kita minta pembelaan dari orang lain? Dan seakan-akan kita tidak punya kuasa. Maka muncul ayat ini, tidak tahukah kamu? Tidak tahukah kamu? Kamu itu punya kuasa untuk menjadi hakim, menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa. Lukas 8 ayat 10, ayat 30 dan 31. Dan Yesus bertanya kepadanya. Ini waktu Yesus mengunjungi orang yang dirasuk setan di Gerasa. Lalu Yesus bertanya kepadanya, siapa namamu? Jawabnya, Legion, bukan Kute, apalagi Sanur ya. Bukan sesetan. Ya, kalau sesetan cuma satu setan. Kalau Legion itu berapa pasukan? Berapa pasukan tentara malaikat yang jatuh dalam dosa. Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang. Jadi malaikat jatuh dalam dosa ini yang berkeliaran bebas di bumi ini, yang merusak manusia, yang membuat manusia gila, membuat manusia mengalami goncangan pencobaan. Mereka diizinkan. Dan mereka tahu bahwa ketika Mesias datang, mereka akan diikat di jurang maut. Mereka tahu. Makanya permintaannya, tolong jangan perintahkan kami masuk ke dalam jurang maut. Belum waktunya. Dia minta tolong, belum waktunya. Jangan ikat kami di jurang maut. Jadi nanti waktunya akan diikat di jurang maut dalam kerajaan 1000 tahun. Iblis bersama dengan tentara-tentaranya akan diikat nanti. Waktunya belum diikat. Belum. Sebaliknya dia minta kemana? Dia minta masuk ke babi-babi. Jadi hati-hati makan daging babi ya.
Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan itu lawan kita. Dia berkuasa. Dia punya kehebatan. Dia bisa memberi kekayaan kepada orang memintanya. Dia bisa membangkitkan orang. Tapi kata Paulus, tidak tahukah kamu, mereka itu kita akan hakimi nanti. Tidak tahukah kamu akan berdiri nanti untuk menghakimi malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa. Yang tadinya di bumi kamu takuti. Yang tadinya di bumi kamu lawan. Bahkan tadinya di bumi. Orang begitu ketakutan dengan roh-roh jahat. Tapi nanti akan kita hakimi. Yang kedua, ada juga malaikat-malaikat yang jatuh di rantai. Jadi ada dua malaikat yang jatuh itu. Malaikat yang pertama, kelompok malaikat yang dibiarkan di bumi hidup, mereka inilah yang mengganggu kita. Ada yang khusus mengganggu, ada yang khusus mengacaukan. Muncul seperti nenek-nenek kita. Ya. Jadi kalau orang tua kita mati, datanglah dia dengan wajahnya persis dengan wajah orang tua kita, nenek kita. Kesukaan pakaiannya, dengan nada, dengan suaranya sama semua. Nah itu setan-setan yang sedang ada di bumi untuk mengacaukan kita. Dan ada juga setan-setan untuk membuat kita mempercayai mitos-mitos. Mitos-mitos itu adalah apa itu? Pasang misalnya potong kuku, ya, orang tuanya kan meninggal. Jadi kalau nggak suka orang tua gampang sebenarnya ya. Tinggal potong kukunya. Itu mitos-mitos. Lalu rumah tusuk sate, lalu pintu dari depan sampai belakang itu tembus. Dan iblis akan berusaha, roh jahat berusaha untuk menggenapi mitos-mitos itu. Itu cara-cara iblis yang setan-setan yang tidak dirantai, yang berkeliaran. Tapi yang kedua, ada malaikat-malaikat yang jatuh. Pengikut iblis yang dirantai. Nah, jadi dia tidak berkeliaran di bumi tapi dia dirantai. Kapan dia dirantai? Di mana dia dirantai? Mengapa dia dirantai? 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18 bagian B sampai dengan 20. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi waktu zaman Nuh, orang-orang tidak percaya Yesus. Itu karena ada ikatan kuasa gelap. Setan. Dan mereka inilah yang mempengaruhi orang kemudian diikat, dirantai. Lalu waktu Yesus disalibkan, dia dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Roh-roh jahat yang diikat
Jadi ada yang dilepaskan yang mengganggu, ada juga diikat. Diikat untuk menunggu penghakiman di neraka. Jadi jumlah setan-setan itu begitu banyak. Karena 3/4 dari seluruh malaikat dikuasai. Nah, tapi ada masalah di sini. Ya, di Bandung tapi sudah masuk ke Bali, ada ajaran penginjilan kepada orang mati. Ada beberapa ayat yang mereka ambil, salah satunya adalah ayat ini. Di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Memberitakan Injil. Tapi sayang sekali karena dalam bahasa Indonesia tidak begitu maksudnya. Kata memberitakan Injil tidak tepat, lebih tepat adalah memproklamirkan kemenangannya. Karena tidak ada kata Injil. Memproklamirkan. Jadi bukan memberitakan Injil, tapi memproklamirkan atau memberitakan kemenangan. Pemberitaan Injil itu membutuhkan tantangan pertobatan. Dan Yesus masuk ke dalam dunia roh ini, dia tidak memberitakan Injil tapi memberitahu berita yang kamu tolak, ini yang sekarang kamu saksikan. Jadi waktu selama 3 hari Yesus mati itu, Yesus kemana? Yesus ke dunia roh untuk memberitakan kemenangannya kepada roh-roh yang tidak taat. Roh-roh yang berkeliaran waktu zamannya Nuh. Dan mereka itu diikat. Dan mereka akan menantikan penghakiman kedua kali. Penghakiman pada waktu Aras Putih. Yudas ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Hari besar itu adalah hari tahta putih. Itu hari besar. Dan Tuhan menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Jadi ini malaikat yang tidak taat, yang ditahan di jurang maut. Dirantai, di penjara. Mungkin begitu sadis mereka. Atau kekuasaannya lebih hebat. Sampai dituliskan, tidak taat pada batasan-batasan kekuasaan mereka. Dan mereka nanti akan dikeluarkan dari penjara untuk dihakimi. Jadi iblis tahu persis, kuasa gelap tahu persis bagaimana nasib mereka nanti di akhir zaman. 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan melayani hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, jadi mengapa Yesus datang? Yang ke-8, saya belum catat, ya tadi sudah masuk. Untuk menghadirkan kerajaan 1000 tahun. Jadi yang ke-8, mengapa Yesus datang kedua kali tahap yang kedua
untuk menghadirkan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ini untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan dalam perjanjian lama. Yang dikhususkan kepada bangsa Israel. Dan kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan damai, diperuntukkan juga bagi semua orang percaya. Kita membaca dalam Yesaya, di seluruh bumi Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Nah, itu kejadiannya waktu masa kerajaan 1000 tahun. Seluruh dunia akan datang kepada Yesus. Termasuk anak-anak nanti akan diinjili dan diajar tentang Injil. Dan seluruh dunia penuh kemuliaan Tuhan. Karena seluruh bangsa akan hadir di sana. Dalam masa kerajaan 1000 tahun. Dan kita menikmati sukacita. Kita menikmati upah yang kesekian. Upah yang pertama, yang kesekian di sorga. Begitu banyak upah-upah yang kita dapatkan. Kemudian kita turun dalam kerajaan 1000 tahun, kita akan mendapatkan upah spesial. Setelah itu masuk langit baru, bumi baru. Baik. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita berdoa dulu, ya. Silakan Ibu Elis berdoa. Amin.